Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du, ayyuhal ikhwah. Kembali kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali Al-Wahhaf Al-Qahtani, dan pembahasan kita sampai pada makruhatus shalah, hal-hal yang sifatnya makruh dikerjakan di dalam solat. Tafadhal ikhwan, mungkin ada yang bacakan satu seperti biasa. Tafadhal. Hal-hal yang makruh dikerjakan dalam solat. Poin 10. Mengerjakan solat pada saat makanan sudah dihidangkan. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, bahwasannya beliau pernah bersabda, "Idza wudi'al 'asya'u wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya'i." Jika makan malam sudah dihidangkan, lalu iqamah salat juga sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah." Jika salah seorang di antara kalian sudah berada di hadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga dia memakannya, meskipun solat sudah didirikan. Dalam hal ini diisyaratkan 3 hal, yaitu pertama, makanan sudah benar-benar dihidangkan. Kedua, nafsu makan orang yang akan solat itu benar-benar tertuju padanya. Jika dia sudah kenyang dan tidak berselera pada makanan itu, dia boleh mengerjakan solat dan tidak dimakruhkan. Ketiga, makanan itu benar-benar sudah disantap, baik secara fisik maupun menurut syariat. Secara fisik misalnya, makanan itu masih panas dan belum dapat disantap. Sedangkan menurut syariat, misalnya seorang muslim dalam keadaan puasa sehingga tidak diperbolehkan makan, pada saat itu tidak makruh baginya untuk mengerjakan salat. Baik, di sini qala al-muallif rahimahullahu taala, as-salatu inda hadrati ta'am, salat ketika makanan telah dihidangkan. Jadi hukumnya dimakruhkan jikalau seorang mukmin melakukan salat dalam kondisi makanan telah dihidangkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat itu dikerjakan dengan penuh kehusyukan. Waqumu lillahi qanitin khashi'in, dan dirikanlah salat dengan khusyuk, fokus, dan dalam keadaan tenang. Kita bisa bayangkan bahwa jikalau seseorang dalam keadaan lapar dan makanan telah dihidangkan, hal yang demikian bisa merusak kekhusyukan ketika salat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu, "Idza wudi'al 'asya'u wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya'." Ketika pilihannya telah dihidangkan makanan al-'asya'. Al-'asya' itu adalah makan malam. Kalau makan siang itu namanya adalah al-ghada. Kalau makan pagi biasa al-fatur atau sarapan. Dan disebutkan al-'asya' sebab biasanya kemungkinan di masyarakat Arab di sana al-'asya' itu agak malam, seseorang sedang kelaparan. Maka ketika telah dihidang dan iqamah salat telah dikumandangkan, maka mulailah dengan al-'asya'. Mulailah dengan al-'asya'. Dan uqimatis shalah, sebagian para ulama menafsirkan adalah azan, dan sebagian menafsirkan dengan al-iqamah. Taib, juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Idza kana ahadukum 'ala at-ta'ami
ketika seseorang di antara kalian sudah berada di hadapan makanan, yakni di samping meja makan. Fala ya'jal, maka janganlah dia tergesa-gesa. Dan ada hadis yang lain yang secara umum menyebutkan al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu berasal daripada syaitan. Maka tenang dulu, dia makan hatta yaqdi hajatahu, sampai dia menunaikan hajatnya, yakni menghabiskan makannya dengan tenang. Wa in uqimatis shalah, walaupun salat itu telah mulai didirikan. Jikalau dia masbuk, maka itulah yang dia dapatkan. Jikalau salat telah selesai, maka demikianlah keadaannya. Naam. Dalam hal ini kata beliau, yushtaratu thalathata syurut, disyaratkan 3 hal. Yang pertama, at-ta'amu hadir atau al-musta'ad, makanan telah siap. Beda hal misalkan belum siap, nggak boleh. Atau kita minta istri cepat-cepat masakin, nah, seperti itu nggak boleh. Yang kedua, nafsu makan orang yang sholat itu benar-benar tertuju kepada dia. Ayashtahihi li ta'am, dia betul-betul dalam keadaan lapar. Kalau bahasa kita lemes lah, belum makan. Adapun dia dalam keadaan tenang, perutnya juga sudah kenyang, sebelumnya telah ngemil misalkan, maka dia sholat dulu. Yang ketiga, makanan tersebut benar-benar sudah bisa disantap. Ya, kalau panas ya lebih baik sholat dulu. Sebab di dalam Islam dimakruhkan seseorang untuk memakan makanan yang masih dalam keadaan panas. Ada tambahan satu hal yang penting, tidak menjadi kebiasaan atau sering dilakukan. Kok jadwal makannya selalu setiap akan sholat? Nah, itu yang gak boleh. Kalau begitu maka hadis ini tidak berlaku. Ini adalah kasus kasuistis jarang-jarang. Kita sudah lemas, belum makan, pas makanan sudah siap. Adapun sering demikian, kok pas mau azan istrinya selalu bilang, "Mas, makanan sudah siap." Waduh, kata Ustadz, makan dulu. Ya kan? Besok begitu lagi. Nah, ini salah paham terhadap hadis tadi. Ini adalah kasuistis yang sesekali terjadi. Maka tidak boleh salah paham. Taib. Yang kedua. Poin ke-11. Menahan buang air kecil atau buang air besar dalam sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak sempurna salat di hadapan makanan dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan buang air besar. Nah, jadi kembali bahwa salat itu wajib dilakukan secara khusyuk. Maka semua hal yang bisa mengganggu kekhusyuan itu diantisipasi di dalam al-Islam. Salah satunya adalah menahan buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadratit ta'am, tidak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan, wala huwa yudafi'uhu al-ahbathan, dan tidak boleh juga pada saat seseorang ada desakan ingin buang air kecil, ingin buang air besar atau ingin buang angin dalam sebagian riwayat yang lain. Nah, yang disebut di sini kata para ulama adalah ketika sampai mengganggu konsentrasi dan kehusyuan dia. Maka di sini ada beberapa kondisi, ikhwan. Kondisi yang pertama, ada desakan dia ingin buang angin. Dan dalam masalah buang angin ini Rasulullah SAW bersabda, la yansarifanna ahadukum min musallahu alladhi shalla fih. Janganlah seseorang di antara kalian cabut dari shop tempat dia sholat ketika dia ragu apakah buang angin atau tidak.
hatta yasma'a sautan aw yajida riha, kecuali dia mencium bau atau dia mendengar bunyinya. Kalau ragu, kalau yakin ya walaupun gak ada bau, walaupun gak ada bunyi, tetap keluar daripada shaf. Kondisi yang pertama ikhwan adalah dia merasakan ada dorongan, desakan, buang angin, buang air kecil atau buang air besar, tapi tidak mengganggu konsentrasi dia. Sekilas ada. Maka pilihannya adalah tetap lanjutkan sholat. Yang kedua adalah desakan itu mengganggu konsentrasi dia. Maka yang demikian makruh dia untuk sholat. Lebih utama dia membatalkan sholat. Yang ketiga adalah sampai dia berusaha menahannya dan menyebabkan dia gelisah. Kebanyakan para ulama menyebutkan sholatnya telah batal. Karena ada sebagian orang secara manusiawi ketika ditahan betul-betul, maksudnya mungkin dia memakan sesuatu, kemudian ada hal yang tidak normal di perutnya, tapi dia karena dia malas, waduh nanti ngulang sholat lagi, dia tahan sampai dia berusaha untuk itu, walaupun dia tetap sholat, sebagian para ulama berpendapat bahwa sholatnya telah batal. Jadi ada 3 derajat, ada 3 kondisi ketika seseorang menahan buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Terutama buang angin, buang air kecil dan buang air besar. Taib. Maka jikalau seseorang, ini kondisi yang saya sebutkan tadi di tengah sholat. Jikalau sebelum sholat dia tunaikan dulu hajat dia. Ya, dia ke toilet dulu, buang air kecil dulu, buang air besar dulu. Misalkan jikalau ada dorongan untuk itu. Tetapi sebagian orang mendapatkan waswasah. Apa itu? Setiap dengar azan dia pasti ingin ke belakang. Nah, ini waswasah. Ada nggak yang seperti itu, ikhwan? Kok setiap dengar azan, aduh saya ke toilet dulu deh. Misalkan demikian. Maka itu adalah waswasah. Selesai, sudah masbuk. Sekali 2 kali, hal yang normal. Tapi ketika itu sering terjadi, berarti itu adalah waswasah daripada syaitan dan dia abaikan. Naam, lanjut. Poin ke-12, meludah ke depan atau ke sebelah kanan pada saat sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu an, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatih fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yarzuqanna ahadukum qibala qiblatih walakin ayyasarihi aw tahta qadamaihi." Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam salatnya, sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Rabb-nya, atau sesungguhnya Rabb-nya berada di antara dirinya dengan kiblat. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Kemudian beliau mengambil ujung rida atau selendang beliau dan meludah padanya, kemudian menggosokkan sebagian pada sebagian lainnya seraya bersabda, "Au yaf'alu hakadha," atau melakukannya seperti ini. Juga pada hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dahak di dinding masjid. Lalu beliau mengambil beberapa kerikil dan menggaruknya, kemudian bersabda, "Idza tanakhkhama ahadukum fala yatanakhkham qibala wajhihi wala yaminih wal yabsuq ayyasarih aw tahta qadamihil yusra." Nah, yakfik, ini panjang poin ini, kita sambil jelaskan saja supaya meringkas waktu. Nah, yang berikutnya adalah meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah." Ketika seseorang dia dalam keadaan salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka sesungguhnya Rabb berada di antara dirinya dengan kiblah. Oleh karena itu, janganlah seseorang di antara kalian meludah ke arah kiblahnya, tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Naam. Ini tentu saja sulit dibayangkan kalau di masjid seperti ini, begitu ya. Dan masjid zaman dulu sebagaimana kita ketahui sangat sederhana, lantainya itu adalah tanah, kemudian pelepah korma dan atapnya itu adalah ya pelepah korma tadi, kemudian tiangnya juga pohon korma dan seterusnya. Maka jikalau ada kondisi di mana memaksa seseorang untuk meludah, ini berarti bukan keinginan atau kebiasaan kita ingin meludah, tapi memang tiba-tiba ada sesuatu di mana kita sulit kecuali mengeluarkannya. Misalkan seseorang sedang ada kelainan banyak dahak, kemudian dia batuk, dahaknya keluar, dan patokannya ketika telah keluar dari apa ini bahasanya ya, tenggorokan masuk ke rongga mulut, kita masukkan lagi, maka itu hukumnya batal. Kalau dikeluarkan, itu disebut dengan meludah. Jadi bukan berarti kita ingin meludah kemudian ludah dalam sholat, enggak. Meludah dalam sholat dihindari dalam semua keadaan. Yang dimaksud adalah jikalau ada keadaan yang sulit, yang memaksa kita untuk meludah, maka meludahnya ke sebelah kiri atau di bawah kaki. Atau berdasarkan hadis yang berikutnya, au yaf'al hakadha. Rasulullah SAW ada selendang, kemudian di selendang beliau setelah sholat baru mungkin dibersihkan. Kalau kita mungkin di kantong ada tisu. Nah, maka seperti itu. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Abu Sa'id, dan Abu Sa'id, Rasulullah SAW pernah melihat dahak di dinding masjid. Lalu beliau mengambil beberapa kerikil dan membersihkannya. Kemudian beliau bersabda, "Idza tanakhama ahadukum fala yatanakham qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuk an yasirihi aw tahta qadamaihi al-yusra." Jadi Rasulullah SAW pernah melihat ada dahak nempel di dinding masjid. Beliau ambil kerikil dan beliau bersihkan. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat, kalaupun kalian terpaksa akan meludah, maka jangan ke hadapan, jangan juga ke sebelah kanan, tetapi ke sebelah kiri atau ke bawah kaki. Qala al-Imam an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, al-busuqu ila al-qiblah wa an jihatil ayman. Adapun meludah saat tengah mengerjakan sholat, baik ke arah kiblat atau ke arah kanan, hal yang demikian diharamkan baik di dalam sholat atau di luar sholat, baik di dalam masjid maupun di tempat lain. Jadi Imam Nawawi mengambil faidah, beliau berijtihad menjelaskan bahwa hadis ini maksudnya bahkan adab dalam berludah ya tidak ke arah kiblat dan tidak ke sebelah kanan, tetapi sunnahnya ketika meludah secara umum kemana tadi akhwan? Ke sebelah kiri dan ke dekat kaki. Makanya kalau kita jalan sama teman ya, dia pengen meludah, hati-hati juga ya kan. Sebelah kanan berarti aman kalau dia tahu adabnya. Tapi kalau sebelah kiri, wah jangan-jangan dia kelupaan. Sedangkan orang yang sedang sholat di masjid secara mutlak tidak diperbolehkan, kecuali dia di pakaian dia, sapu tangan maksudnya, atau ada tisu. Al-buzaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid adalah sebuah dosa. Ya memang tidak diperbolehkan. Jadi tadi keadaan khusus. Dan dendanya adalah memendamnya. Jadi ditiban lagi, ditutup lagi dengan tanah. Dari Abu Dzar dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha
al-adha yumatu 'ala at-tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjidi wa la tudfan. Pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan umatku, baik yang baik maupun yang jelek. Aku dapatkan di antara amal yang baik adalah menyingkirkan gangguan daripada jalan. Dan aku dapatkan di antara amal yang jelek salah satunya adalah dahak yang terdapat di masjid dan tidak dibersihkan, tidak ditutup. Naam. Baik, lanjut. Poin ke-13. Mengikat rambut atau pakaian pada saat sholat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wala akufa thauban wala sya'ran." Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang dan tidak mengikat pakaian dan rambut. Nah, jadi ketika seseorang sholat maka dia diperintahkan untuk sujud di atas sab'ati a'dhum, di atas 7 tulang atau 7 anggota badan, yakni kaki, kemudian lutut, kedua tapak tangan, dan apa ikhwan? Dahi atau jabhah. Wa asyara bi anfih, dan Rasulullah SAW mengisyaratkan ke hidung beliau. Berarti hidung sekalian sama jidat, satu kesatuan. Nah, dan juga tidak mengikat rambut dan pakaian. Ya, pakaian sebagaimana adanya tidak diikat, demikian juga rambut walaupun panjang. Dan di dalam Islam seorang laki-laki muslim diperbolehkan memanjangkan rambut jikalau masih batas di atas pundak. Rasulullah SAW ketika panjang demikian, ketika pendek maka sampai di daun telinga. Nah, berikutnya Poin 14. Salat dengan rambut dijalin. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia pernah melihat Abdullah bin Al-Haris salat sedang rambutnya dalam keadaan terjalin ke bagian belakang. Kemudian Abdullah ibnu Abbas menguraikan jalinannya itu. Ketika selesai, Abdullah bin Al-Haris menuju kepada Ibnu Abbas seraya bertanya, "Apa urusannya dengan rambutku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innama masalu hadha masalul ladhi yusalli wa huwa maktufun." Sesungguhnya perbuatan ini adalah seperti orang yang mengerjakan salat sedang dia dalam keadaan terbelenggu. Naam, salat dalam keadaan rambut dijalin. Ini tentu saja rata-rata kita aman, jarang yang seperti ini, maksudnya diikat kemudian dijalin ke belakang. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Innama mathalu hadha mathalul ladhi yusalli wa huwa maktuf. Perumpamaan orang yang seperti ini adalah orang yang mengerjakan salat sedangkan dia dalam keadaan terbelenggu. Naam. 15. Poin ke-15. Menutup mulut dan as-sadal dalam salat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW melarang as-sadal di dalam salat dan melarang seseorang menutup mulutnya di dalam salat. Naam, menutup mulut atau mingkem dan as-sadal dalam salat. Mulut dalam keadaan sering membaca, tentu saja dibuka sedikit atau bergerak. Adapun dalam keadaan mengkem, maka yang demikian dimakruhkan. Dan as-sadal. Nah, as-sadal ini penjelasannya banyak di kalangan para ulama. As-sadal ini berkaitan dengan selendang atau gaun atau baju atau kain. As-sadal itu adalah kebiasaan masyarakat Arab, mungkin ada musim dingin itu ada semacam kayak selimut begitu ya. Nah, ketika dia letakkan, as-sadal ini macam-macam penafsiran para ulama. Bahkan antara Syekh Utsaimin kemudian Syekh yang lain juga beda-beda. Dan memang di antara mazhab juga beda-beda. Contohnya misalkan dalam riwayat Ahmad as-sadal itu seperti ini atau di atas kepala. Dibiarkan begitu saja. Tidak
as-sadl dalam mazhab Imam Ahmad ketika satu sisi diapakan istilahnya? Diapakan namanya? Ya, selempangkan ke pundak atau dua-duanya ke pundak. Atau tidak as-sadl ketika tangan ini bersedekap di luar selimut tadi. Di Arab mungkin kalau dingin orang biasa membawa begitu. Nah, yang dimaksud dengan as-sadl ketika taruh begini dibiarkan begitu saja. Kemudian dia bersedekapnya di balik selimut tadi atau di atas kepala ditaruh seperti itu. Adapun kalau diselempangkan ke pundak atau dia mengeluarkan tangannya di balik selimut tadi, maka itu tidak termasuk as-sadl, tidak termasuk as-sadl. Dan di zaman dulu ketika sebagian orang terbatas dalam hal pakaian, konsentrasi pembahasan as-sadl itu adalah ketika dia punya satu pakaian begitu ya. Habis itu dia berkemul seperti itu saja, maka ditakutkan itu terbuka auratnya. Tapi ala kulli hal, dalam mazhab Imam Ahmad as-sadl itu adalah meletakkan selimut di pundak sampai ke bawah, kemudian dia bersedekap di balik selimut tersebut atau di atas kepala sampai menjulur ke bawah. Adapun dalam pendapat Imam Syafi'i adalah as-sadl itu jikalau ditaruh di pundak atau di kepala panjang sampai melewati mata kaki. Boleh as-sadl dalam mazhab Syafi'i kalau tidak sampai isbal. Ya, tidak makruh as-sadl kalau tidak isbal. Kita tahu dalam mazhab Syafi'i memang keterangan tentang isbal itu hukumnya makruh, tetapi di dalam sholat mereka memahami as-sadl itu kalau sampai isbal. Adapun yang lazim dan dipegang oleh jumhur Malikiyah, as-sadl itu dibolehkan. As-sadl itu dibolehkan. Jadi as-sadl, walaupun secara bahasa begini juga as-sadl, tapi berkenaan dengan tangan. As-sadl dalam hadis ini berkaitan dengan apa tadi? Selendang atau selimut atau pakaian. Nah, lanjut. Poin ke-16, mengkhususkan suatu tempat di masjid untuk mengerjakan sholat secara terus-menerus kecuali imam. Nah, ketika seseorang misalkan dia nyaman, dia mengkhususkan misalkan di bagian mana, dia tidak tenang dan tidak nyaman kecuali di situ posisinya, maka yang demikian hukumnya dimakruhkan. Kecuali kalau ada alasan khusus. Contohnya dia misalkan sulit untuk sholat kecuali memakai alat bantu, kursi. Kursi kalau di tengah mungkin mengganggu, maka dia biasanya taruh di pojok. Sehingga ketika sholat dia selalu di posisi paling pojok. Kalau ada alasan yang demikian, maka tidak termasuk dalam hal yang dimakruhkan. Berdasarkan hadis Abdul Hamid bin Salamah, Rasulullah SAW melarang patukan burung gagak dalam sholat, maksudnya gerakan yang cepat, atau deruman binatang buas ketika duduk, serta melarang seseorang menempati tempat tertentu di dalam sholat, sebagaimana onta ditambatkan di tempat tertentu. Onta itu kan ada tempat tambatan khusus. Ketika seseorang sholatnya terus demikian, maka dimakruhkan. Termasuk juga sebagian orang mungkin pengen sebelah sini, pengen sebelah situ. Maka patokannya dalam hal ini dari sudut keutamaan adalah al-aqrab lil imam. Makin dekat kepada imam, maka itu yang lebih utama dalam shaf. Jikalau dekatnya sama, maka para ulama menjelaskan yang sebelah kanan lebih utama daripada yang sebelah kiri jikalau dekatnya sama. Tetapi secara umum yang al-aqrab ilal imam, yang paling dekat kepada imam, berarti itu yang lebih
utama dari sudut posisi shaf. Nah, ya, lanjut. Poin ke-17. Bersandar pada kedua tangan pada saat duduk dalam sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang duduk di dalam sholat sedang dia bersandar pada kedua tangannya. Iya, jadi bersandar pada kedua tangan saat duduk di dalam sholat. Posisi duduk itu yang pertama duduk di antara dua sujud. Yang kedua apa? Ketiga saat tahiyat awal. Yang ketiga saat tahiyat akhir. Ketiga dia berpegangan, bertelekan baik ke depan atau ke samping, menahan duduk dia tanpa ada hajat, maka yang demikian hukumnya dimakruhkan. Nah. Poin ke-18. Menguap dalam salat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasa'ubu minasyaiton, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a." Menguap itu dari syaitan. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahannya sedapat mungkin. Juga didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhulu." Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya karena syaitan bisa masuk. Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Idza tasa'aba ahadukum fis shalah falyaqdim mastata'a fa inna syaitana yadkhulu." Jika salah seorang di antara kalian menguap di dalam salat, hendaklah dia menahannya sedapat mungkin karena syaitan bisa masuk. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, yang disyariatkan di sini ada 3 hal, yaitu pertama, menahan semampunya, kedua, meletakkan tangan di mulut, ketiga, tidak mengucapkan sehingga tidak ditertawakan oleh syaitan. Taib. Yang berikutnya kata beliau adalah menguap di dalam sholat. Menguap di dalam sholat, maka hukumnya dimakruhkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW daripada hadis Abu Hurairah, "At-tasya'ubu minasyaitan." Menguap itu berasal daripada syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Kalau seseorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahan sebisa dia mampu. Maka di sini disebutkan juga oleh Rasulullah SAW daripada Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza tashaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitana yadkhul." Jadi adabnya ketika menguap kita tahan sebab syaitan bisa masuk. Dalam riwayat yang lain, falyuqdhim mastata fa inna syaitana yadkhul. Dia tahan nguap dia sedapat mungkin karena syaitan bisa masuk. Di sini beliau menyebutkan faidah daripada Syekh bin Baz. Yang pertama dalam hal menguap ini menahan semampunya. Yang kedua meletakkan tangan di mulutnya. Yang berikutnya tidak mengencangkan atau tidak ada bunyi ketika dia menguap. Maka ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz sebagai faidah daripada hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian selain menguap ada juga bersin. Umumnya ketika bersin maka kita adabnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Naam.
Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana suatu saat Rifa'ah Al-Rafi Az-Zaraqi radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, aku pernah salat di belakang Rasulullah SAW, kemudian aku bersin, sudah kutahan tapi kemudian bersin. Faqultu, maka aku ucapkan kalimat Alhamdulillah, dan dengan tambahan Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpaling ke arah kami. Siapa yang tadi mengucapkan kalimat yang demikian, maka tidak ada yang mengucapkan. Maka aku pun berkata, Rifa'ah, yakni aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sungguh tadi ada 30 malaikat saling berebut untuk membawa naik kalimat tersebut. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang ketika ada yang bersin ketika solat. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat jikalau seseorang dalam solat wajib atau sunnah, maka dia tetap diperbolehkan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi tidak untuk yang di sebelah, nanti sahut-sahutan. Ya. Jadi pernah seseorang bersin, kejadian di zaman Rasulullah SAW. Habis dia bersin, bangkis, dia kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang di sebelah mengucapkan Yarhamukallah. Sahabat-sahabat yang lain semuanya ngelihat yang ucapin Yarhamukallah. Kemudian dia berkata, lima tanzuruna ilai, kenapa kalian ngelihat padaku? Ya. Kemudian Rasulullah menegur, dalam salat ya tidak boleh ada yang berbicara. Maka para ulama menjelaskan tetap disyariatkan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi atas pendapat yang lebih kuat insyaallah wallahu a'lam bissawab, tetapi tidak untuk dijawab yarhamukallah. Nah, selanjutnya Poin ke-19, ruku sebelum sampai di barisan. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah bahwasannya dia pernah sampai kepada Nabi SAW sedang beliau tengah ruku. Maka dia pun ruku sebelum dia sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, beliau pun berkata, Zadakallahu khirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan jangan kamu ulangi lagi. Nah, ini pembahasan juga berkaitan dengan kapan dihitung satu rakaat bagi seseorang yang masbuk. Ya, di dalam hadis ini Abu Bakrah, sahabat Rasulullah SAW, terlambat sholat. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang dalam keadaan ruku'. Maka Abu Bakrah ketika masuk masjid itu langsung ruku'. Ketika i'tidal baru jalan ke depan. Kemudian seperti biasa melanjutkan sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, selesai sholat Rasulullah SAW menyatakan Zadakallahu hirsan. Semoga Allah Ta'ala menambah kebaikan untukmu, semangat, wala ta'ud, tetapi yang tadi jangan diulang. Nah, di sini Rasulullah SAW tidak menyatakan tambah satu rakaat. Bisa dipahami ikhwan ya? Jadi terlambat, kemudian ketika ruku' Rasulullah SAW hanya menyatakan jangan diulangi. Jangan diulangi tadi berkaitan dengan tergesa-gesa. Kenapa? Ruku'nya tidak di dalam shaf. Ruku'nya di belakang shaf. Menunjukkan bahwa mayoritas para ulama berpendapat seseorang mendapatkan satu rakaat dan terhitung sempurna ketika dia berhasil mendapatkan ruku' bersama imam dengan tumakninah. Sebagian orang memaksakan imam ruku', jamaah juga ruku', ketika dia berruku' imam langsung bangkit. Dapat atau enggak ikhwan? Enggak dapat. Yang dimaksud adalah dia sempat ruku', tenang ruku'nya, atau yang disebut dengan tumakninah.
semua badannya sudah berada pada posisinya, dia sudah membaca, baru kemudian imam bangkit, dia bangkit. Apa yang kita lakukan kalau ada seperti ini ya kita sampaikan. Kalau kita di samping tentu saja kita mengetahui. Dan ini yang sulit. Pasti kalau kita sampaikan dia akan ngotot. Wah saya sempat kok, ya kan? Saya sempat. Antum ngaji di mana? Anak pernah dikatakan begitu. Enggak, kata anak cuma baca hadis. Wah antum berarti belum ngaji. Oh iya, kata anak, gimana lagi kita sudah sampaikan malah ngotot. Jadi demikian ikhwan, bersama tumakninah. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah salat jahar ataukah salat sir. Salat jahar apa? Maghrib, isya, dan subuh. Tidak ada pembahasan tentang apakah sempat baca Fatihah ataukah tidak sempat. Sebab kan ketika salat jahar maka bacaan atas pendapat yang lebih kuat Fatihah imam adalah Fatihah untuk makmum. Tapi ketika salat sir masing-masing pihak wajib membaca Al-Fatihah. Maka lebih kehati-hatian mungkin salat sir ya kalau sempat baca Al-Fatihah. Walaupun pendapat yang lain menyatakan ini kasus khusus, maka tidak ada pembahasan Al-Fatihah. Intinya sempat ruku' bersama al-imam. Kecuali dalam pembahasan sholat Jumat. Maka ketika telatnya sampai 2 rakaat, maka menjadi sholat dengan jumlah rakaat 4 seperti sholat zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Baik, ikhwan, bismillah, alhamdulillah, kembali kita lanjutkan poin ke-20 ya. Poin ke-20. Salat di masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih atau daun bawang. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man akala suman aw basalan falya'tazilna aw liya'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya saja. Dengan lafaz lain, riwayat Muslim disebutkan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul ins. Karena malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia. Dalam lafaz yang juga milik Muslim disebutkan, man akala al-basala was-suma wal kuratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, hendaklah dia tidak mendekati masjid kami, karena malaikat merasa terganggu oleh apa yang dapat mengganggu anak cucu Adam. Nah, jadi demikian ikhwan, dimakruhkan bagi seseorang yang akan sholat sebelumnya memakan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, dan para ulama menyebutkan bisa dianalogikan segala bau-bauan yang tidak disenangi oleh manusia. Hikmahnya adalah maka manusia di sebelahnya akan terganggu, demikian juga para malaikat. Disebutkan bahwa kalau salah seorang di antara kalian ingin makan bawang, ya, kemudian setelahnya akan ada sholat, falyumit, maka bawangnya tadi dihilangkan dulu baunya. Artinya bawang yang sudah dimasak tidak masalah, atau disangrai dulu misalkan.
Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah bawang merah, putih, daun bawang dalam kondisi mentah. Dan memang masyarakat Arab itu biasa makan roti sama daging kemudian pakai bawang bombay atau bawang putih, dan memang itu menyehatkan. Ya, tetapi ketika akan sholat yang demikian dihindarkan, kecuali sesudahnya kita sikat gigi dulu atau makan bawangnya sudah dihilangkan baunya, entah dibakar dulu atau dijadikan bumbu, maka yang demikian tidak masalah. Tetapi dalam kondisi mentah kemudian dikunyah, maka itu yang dimaksud dimakruhkan. Kemudian sebagai salah satu faedah, Rasulullah SAW suatu saat pernah mendapatkan seorang sahabat yang mulutnya tercium bau bawang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang lain untuk mengeluarkan dari dalam masjid, kemudian dikeluarkan dari teras masjid, kemudian dikeluarkan dari halaman masjid sampai ke kuburan Baqi' di luar pagar masjid. Riwayat ini dijadikan poin bahasan dalil ketika membahas tentang jual beli di masjid. Apakah yang dimaksud dengan masjid di mana tidak boleh jual beli? Apakah ruangan ini? Apakah sampai ke terasnya, ataukah sampai halamannya? Kalau di dalam masjid, sepakat para ulama. Kalau di teras masjid, kebanyakan para ulama berpendapat khilaf di kalangan para ulama, tetapi masih banyak yang menyatakan diharamkan. Kalau di halaman masjid, ada juga di antara para ulama yang mengharamkan, tapi lebih kuat insya Allah yang menghalalkan. Yang betul-betul aman dari perbedaan pendapat adalah kalau di luar pagar masjid. Sebab Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang mulutnya bau bawang putih, keluar dari ruangan masjid, keluar dari teras dan keluar dari halaman masjid, dibawa sampai kuburan Baqi'. Itu sudah di luar komplek masjid. Nah, berikutnya Poin 21. Mengerjakan sholat sunnah pada saat dilanda rasa kantuk. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isul 'allahu yadhhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu." Jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat sholat, hendaklah dia tidur hingga kantuknya itu hilang. Karena jika salah seorang di antara kalian sholat sedang dia dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampunan tetapi malah justru memaki dirinya sendiri. Juga pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang dimarfu'kan, "Idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanih falam yadri ma yaqul falyadhtaji." Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat pada suatu malam dan tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik karena mengantuk, sehingga dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, hendaklah dia berbaring atau tidur. Nah, ikhwan, jadi Rasulullah SAW melarang seseorang untuk al-hadith, berbicara, ngobrol, begadang sesudah salat Isya dan tidur sebelum salat Isya. Ingat bahwa poin ini tidak bisa dijadikan alasan kalau kita ngantuk belum salat Isya, tidur dulu. Bukan begitu. Salat Isya dulu. Maka hadis ini erat kaitannya dengan salat sunnah. Salat tahajud misalkan. Atau tidak masalah kata para ulama jikalau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit. Sebab itu pengecualian. Bisa jadi dia salah dalam pengucapan sehingga bukannya memuji Allah, bahkan dia mencela dirinya sendiri, maka tidak boleh dalam keadaan ngantuk. Kemudian faedah yang lain, salah satu hal yang mungkin terlewatkan dari penulis kitab ini adalah mendahului imam. Khilaf di kalangan para ulama apakah batal atau enggak, dan sepakat ketika membersamai imam atau bertepatan dengan gerakan imam itu adalah hal yang dimakruhkan.
Maka gerakan makmum itu setelah sempurnanya gerakan imam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Biasa ada tanya jawab ya? Hah? Oh ya, silakan. Kalau ada tanya jawab sedikit, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan mengikat rambut, apakah itu begitu juga dengan hukumnya ini berlaku juga untuk akhwat itu? Dan apakah dia harus mengurai rambutnya gitu, walaupun panjang? Iya, wallahu ta'ala alam bisawab. Hadis ini secara umum berkaitan dengan seorang laki-laki. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz Muflih ya. Wallahu a'lam. Kalau wanita memang kebiasaannya mengikat rambut. Kalau laki-laki memang bukan kebiasaannya mengikat rambut. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Muflih supaya ada pertanyaan nanti yang antum bisa tanyakan. Tetapi sebagai faedah bahwa rambut itu tidak disisir setiap hari. Saya mencermati sebagian ikhwan ada yang lebay. Lebay itu apa ya? Berlebih-lebihan. Dia seperti wanita. Maksudnya perawatan wajah supaya apa ya? Glowing. Antum harus ingat, contoh antum dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Rasulullah khusus rambut saja, beliau tidak sisir setiap hari. Beliau sisir satu hari beliau tidak sisir. Namanya laki-laki ya biasalah, ya kan? Laki-laki itu tidak mesti glowing. Laki-laki itu adalah pekerja keras. Jadi kalau ada misalkan ikhwan ngaji, tapi dia konsentrasi dan fokus setiap hari, misalkan perawatan dan lain sebagainya, itu sebetulnya lepas daripada adab bagi seorang laki-laki ketika mencontoh Rasulullah SAW. Apalagi misalkan ketika seorang ustadz juga ikut begitu, menjaga supaya wajahnya glowing, perawatan tiap hari. Ya hal yang wajar, misalkan cuci, ya kan, supaya bersih, bisa berseri-seri. Tapi fokus dalam hal itu setiap hari. Tadi patokannya adalah Rasulullah mensisir rambut berapa hari sekali? 2 hari sekali. Seperti itu kan. Nah, adapun tadi makruhnya terhadap perempuan atau enggak, saya enggak tahu, nanti bisa ditanyakan ke ustaz lain. Silahkan, ada yang lain? Ya. Termasuk poin yang diharapkan dalam Iya, mengikat rambut atau mengikat pakaian dengan satu ikatan. Adapun sarung kalau enggak diikat enggak bisa ya. Adapun sarung memang digulung, bukan diikat. Ya, sarung itu kan digulung, maka tidak masuk dalam hal yang demikian insyaallah. Jadi tidak masuk dalam hal demikian. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, ikhwan. Silakan mungkin. Ya, sampai di sini kalau tidak ada kita sudahi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada hal-hal yang belum jelas nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Muflih yang rutin mengisi kajian. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.